Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan wawancara yang akan membahas tentang bab tanda kecakapan PMR. Baiklah, langsung saja pertanyaan pertama yang akan ditanyakan oleh saudara Aliansa. Oke, saya akan mencoba bertanya, yaitu apa sih yang dimaksud dari tanda kecakapan PMR? Nah, baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Aldi. Tanda kecakapan PMR itu kemampuan yang dimiliki anggota dan unit PMR untuk mencapai materi, pelatihan, dan menetapkan Tribakti PMI. Kemampuannya itu terdiri dari terampil, bersih, sehat, peduli, dan bersahabat. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kedua akan ditanyakan oleh saya sendiri. Apa saja materi tanda kecakapan PMR? Materi tanda kecakapan PMR itu pertama yaitu gerakan, kedua kepemimpinan, yang ketiga pertolongan pertama, yang keempat kebersihan serta kesehatan, yang kelima kesehatan remaja, yang keenam kesiagaan rencana, yang ketujuh donor darah. Sekian. Nah, selanjutnya di sini saya akan bertanya, apakah ditentukan yang terlibat dalam kecakapan PMR itu? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Halimah. Apakah ditentukan yang terlibat dalam kecakapan PMR? Ya, ditentukan. Pihak yang terlibat adalah peserta anggota PMR yang telah memenuhi syarat dan mendapat rekomendasi dari pembina PMR masing-masing. Yang kedua, pelaksana adalah PMR cabang, bidang PMR, dan relawan. Yang ketiga, penilaian adalah staf relawan PMR, berkompetensi pelatih, fasilitator atau pembina PMR, dan dapat juga melibatkan instansi terkait. Nah, selanjutnya saudari Aldi silakan bertanya, apakah yang ditanyakan? Oke, saya ingin bertanya itu bagaimana tahapan ujian dan tanda kecakapan PMR? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Aldi, yang mana pertanyaan bagaimana tahapan ujian dan tanda kecakapan PMR. Nah, tahapan ujian yang pada tahun pertama itu ada perekrutan, kemudian orientasi kepalang-merahan, kemudian pelantikan. Dan pelatihan rutin itu ada di tahap pertama dan tahap kedua, atau di tahun pertama dan di tahun kedua. Kemudian di tahun ketiga juga ada pelatihan rutin. Kemudian ujian tanda kecakapan materi ada di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Kemudian pemberian tanda kecakapan materi tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Serta pelaksanaan Tribakti itu ada di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Sedangkan pelaksanaan Tribakti itu berada di tahun kedua dan tahun ketiga. Kemudian ujian tanda kecakapan Tribakti itu ada di tahun kedua dan tahun ketiga. Kemudian pemberian tanda kecakapan Tribakti itu ada tahun kedua dan tahun ketiga. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan. Apa saja syarat mengikuti ujian kecakapan PMR? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Alji, yaitu yang pertanyaannya syarat mengikuti ujian kecakapan PMR, yaitu yang pertama telah dilantik sebagai anggota PMR, yang kedua direkomendasikan oleh pembina unit PMR, yang ketiga untuk ujian kecakapan materi PMR anggota telah menyelesaikan satu materi pelatihan, yang keempat untuk ujian kecakapan Tribakti anggota PMR telah melaksanakan tahapan kegiatan Tribakti secara berkelompok sesuai dengan program unit PMR. Nah, di sini saya akan bertanya, kapan diberikan tanda kecakapan PMR? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Halimah. Kapan diberikan tanda kecakapan PMR? Pemberian tanda kecakapan PMR dilakukan oleh PMI cabang dilaksanakan 2 minggu setelah pelaksanaan ujian kecakapan atau pada saat momentum hari-hari besar kepalang merahan seperti Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, ulang tahun PMR,
Jumbara, Hari Remaja, Hari Relawan dengan melibatkan instansi terkait. Tanda kecakapan materi diberikan kepada setiap individu anggota PMR, sedangkan tanda kecakapan tribakti untuk setiap individu anggota PMR dan unit PMR tersebut. Oke, saya akan bertanya kepada Saudari Halimah, bagaimanakah bentuk tanda kecakapan yang telah diberikan? Tanda kecakapan yang diberikan itu ada dua macam. Yang pertama tanda kecakapan bentuk PIN, kemudian tanda kecakapan bentuk sertifikat. Nah, bentuk PIN ini kecakapan PMR ini terdiri dari 10, kemudian yaitu 7 PIN materi, kemudian 3 PIN lagi tribakti. Sedangkan tanda kecakapan berupa sertifikat itu terdiri dari 10 jenis, yang 7 jenis materi dan 3 jenis itu tribakti. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, saya akan mempertanyakan pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah ada ketentuan pemakaian tanda kecakapan PMR? Oke, saya akan menjawab yaitu ada. Yaitu tanda kecakapan PIN dipakai hanya pada kegiatan formal seperti upacara dan pertemuan resmi. Itu saja. Baiklah, di sini saya akan bertanya lagi, apa saja materi kepalang merahan Madya? Baiklah, di sini akan saya coba menjawab pertanyaan dari Saudari Siti Halimah, yaitu materi palang merah Madya ya. Yang pertama ada gerakan ke PMI-an, yang kedua pertolongan pertama, yang ketiga kesehatan dan sanitasi, yang keempat kesehatan remaja, yang kelima kepemimpinan, yang keenam donor darah, dan yang terakhir ada ayo siaga bencana. Sekian, terima kasih. Apa sih tujuan ujian dan tanda kecakapan PMR itu dilakukan? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Aldi. Tujuan dari ujian kecakapan itu yang pertama mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan keterampilan materi pelatihan serta penerapan tribakti MPR. Nah, yang kedua itu memberikan bentuk pengakuan dan penghargaan formal atas kemampuan yang dimiliki oleh anggota atau unit PMR. Kemudian yang ketiga, sebagai salah satu syarat mengikuti kegiatan di tingkat cabang, daerah, nasional, dan internasional dengan kriteria yang pertama itu untuk mengikuti kegiatan di tingkat cabang, seorang anggota PMR ini minimal memiliki 1 tanda kecakapan materi. Kemudian untuk mengikuti kegiatan di tingkat daerah, seorang anggota PMR minimal memiliki 2 tanda kecakapan materi, dan untuk mengikuti kegiatan di tingkat nasional, seorang anggota PMR itu minimal mempunyai 3 PIN, tanda kecakapan, dan 1 kecakapan tribakti. Kemudian untuk mengikuti kegiatan di tingkat internasional, seorang PMR minimal memiliki 4 tanda kecakapan, 2 tanda kecakapan tribakti. Nah, kemudian memberikan motivasi bagi anggota dan kelompok PMR untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman materi dan penerapan tribakti. Kemudian sebagai rekomendasi dalam pembinaan dan pengembangan PMR. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, mungkin wawancara singkat kami padakan sampai sekarang. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami dari kelompok 10 yang beranggotakan, saya Alciadi Putri Arianto, Saya Aldiansyah Siregar, Saya Siti Halimah. kami pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.